kelongorannya. Framing. Dari tadi aku jawab pakai data, aku jawab pakai data enggak? Kau jawab pakai data enggak? Jawab pakai data. Sifat setan apa yang disiapkan kasur? Jawab. Siapa yang longor? Jawab. Jawab. Ya, Jawab. boleh saya ngomong? Ya jawab. Inilah buktinya teman-teman. Nah, enggak mau jawab guys. Ketika Bang Faruk nih, ini sebentar. Waktu saya. Ini ada silakan. Ya, inilah kualitas si Faruk teman-teman. Kalau dia sudah tidak mampu menjawab, maka premingan itu akan keluar. Sama saja kalau sudah berdiskusi, kalau dia sudah merasa terpojok, orang tua, istri lain jawab, itulah sifat Faruk Sianipar. Kenapa dia sudah tidak berani lagi PK? Masa setan itu adalah sifat, terus sifat apa yang disiapkan kasur? Diputar-putarnya. Aduh, makanya belajar lagi Pak. Diskusi kok sama Oki udah bubuk berkali-kali ya Pak. Udah takut Pak diskusi sama Oki Pak. Udah mulai mau framing. Kamu bertanya, saya jawab. Lebih hebat yang mana? Yang menguji atau yang diuji? Kalau itu merujuk kepada pertanyaan Tuhan Yesus ketika diuji iblis, Tuhan Yesus menang atas pencobaan itu. Ayat yang ke-12 baca, pakai data, pakai dalil, enggak pakai Google, enggak pakai AI. Sekarang saya jawab. Waktu terakhir, kalau enggak mau jawab, buang. Sifat setan apa yang disiapkan kasur? Pakai data. Sudah? Pakai data. Ya, saya ngomong. Jawab pakai data. Jawab pakai data. Ya, saya boleh Pakai ngomong. data. Jangan dipotong. Jawab pakai data. Ya, jangan dipotong ya. Ya jawab pakai data, langsung jawab ya, jangan framing. Masih ngomong kawan-kawan. Jawab langsung, silakan. Oke, jadi kalian sudah dapat jawabannya kan teman-teman? Kenapa nggak mau dia PK? Karena dia mintanya PK. Framing lagi. Kau jawab, sanggup nggak kau tunjukkan kalau sebentar. Sanggup nggak kau tunjukkan kalau setan itu adalah sifat, terus kenapa setan itu disiapkan kasur? Kalau kau sanggup tunjukkan, saya lompat dari Monas sekarang. Oke. Iya, jawab pakai data. Jawab ya. Oke, diam dulu, jangan dipotong. Pakai data. Jangan dipotong, nanti bukakan pun hadisnya. Oh, nanti. Sekarang bukakan. Iya, ini bukan nanti hadisnya. Ya udah buka. Buka, cepat. Cepat buka. Tidak? Buka. Udah boleh aku ngomong? Buka. Kalau saya pakai data. Kalau pencobaan itu merujuk kepada Tuhan Yesus waktu dicobain iblis, lihat ayat ke-12-nya. Lalu iblis meninggalkan dia. Pakai data saya ayat ke-12. Kau jawab pakai data. Oke, jadi teman-teman, ya tadi saya bertanya sebenarnya ke Oki ini tidak mengarah kepada Yesus, tapi dia lari ke Yesus gitu loh. Jawab pakai data. Nggak mau jawab tuh. Jawab. Masa aku nggak bisa ngomong? Datamu mana? Sifat setan apa yang disiapkan kasur? Kerja terakhir. Kau jawab dulu baru kau tanggapin Bang Faruk, itu namanya diskusi. Iya loh, Dinda, sabar. Ya sudah, jawab dulu Abang dah. Ya sabar dulu, ini aku mau menjawab. Oke, ya. Kalau nggak dijawab, nggak menunjukkan data, buang. Ya, dengar dulu ya. Aku mau klarifikasi dulu ya. Klarifikasi apa? Yang klarifikasikan. Aku tadi nggak nanya Yesus loh, Ki. Kau capek kali kau membahas tentang Yesus. Yesus menang dalam pencobaan. Yesus itu begini. Aku nggak nanya Yesus. Wallahi aku nggak nanya Yesus dalam pertanyaanku. Cuman kau saja yang sudah ketakutan. Siapa yang ketakutan? Jawab, mana jawabanmu? Tunggu dulu, nanti aku menjawab. Ya jangan kau atur cara aku untuk berbicara dan berdiskusi, Ki. Pertanyaanku itu bersifat umum. Yang kutanyakan, makanya aku tidak bawa iman. Kan ku bilang tadi, menurut akal logikamu yang sehat. Kan akal logikamu yang sehat, ku bilang. Teman-teman, Anda dijawab pertanyaan kita ya. Kapan kau jawab pertanyaan saya? Kau tunjukkan dulu data, habis itu ku biarkan kau bernarasi. Aku nggak bisa perjuangkan hakku loh. Aku terus salah paham tadi. Kau bertanya tadi, langsung saya jawab dulu nggak? Iya, aku kan tanya. Ya sudah, sekarang kau jawab. Mana yang lebih Gak bisa jawab kau. Atau diuji. Datamu mana? Datamu mana?
Lo kok data? Pertanyaan saya. Ki bersifat umum, Ki. Pertanyaan saya sudah jawab itu. Lebih kuasa. Jawab. Oke, kita hitung 30 detik teman-teman. Dia nggak jawab, kita buang. Nah, takut kan? Loh, Takut. mau diskusi nggak jawab buat apa? Jadi aku di sini cuma menjawab pertanyaanmu saja. Kamu nggak usah ditanya gitu. Loh, dari tadi saya jawab nggak? Dari tadi saya jawab nggak? Dari tadi saya jawab nggak? Udah, Dari saya tadi saya jawab nggak? Dari tadi saya jawab nggak? Udah, saya jawab. Jawab, silakan. Ya, ternyata Bang Farouk di sini tidak dapat keadilan sebagaimana Komal Oten lainnya. Aku nggak boleh bertanya, tapi aku ditanyain teman-teman di sini. Yaudah, kita buktikan ya siapa yang berkualitas. Buat teman-teman Kristen, ya kalian saksikan nih. Apologit Oten kalian nggak berani ditanya, tapi dia maunya bertanya saja. Loh, dari tadi saya ditanya. Apa jawaban siapa? Loh, saya sudah jawab. Jangan model framing. Pertanyaanmu mana yang nggak saya jawab? Bahkan saya tunjukkan data. Naik modal curhat kau di sini. Loh, memang dari tadi saya nggak jawab. Kau jawab silakan. Udah, aku nggak akan tanya-tanya kau lagi. Ya, aku puaskan kau untuk bertanya. Hadis nomor 3886. Ya. Betul? Betul? Ya. Betul tidak hadisnya? Bukakan. Lo 3886 lah. bener nggak 388 Betul, Muslim 3886. Betul. Pakai data ya. Ya. Jadi Ki, di dalam hadis ya yang kau sampaikan tadi, nanti kita buka aja dulu datanya ya. Ya buka dulu datanya, jawab pakai data loh. Saya jawab pakai data Muslim walaupun di framing. Saya tidak menjawab. Lo kamu bertanya masalah Tuhan Yesus tadi lebih hebat mana dengan iblis. Aku nggak nanya Yesus loh Ki. Lo di awal tadi kamu tanya Markus 5 ayat 7, saya jawab semua pakai data. Kamu jawab pakai data. Kejang-kejang jawab pakai data. Aku nggak nanya Yesus yang kutanya. Siapa yang lebih hebat? Data, Bang Yang menguji atau yang diuji? Nih. Muslim 3886, betul? Tengok nih datanya, bener nggak? Iya. Oke, ya. Kitab, pakaian, dan perhiasan. Bab larangan untuk berlebih-lebihan dalam kasur dan pakaian di luar keperluan. Kalau dalam Bible perikop ini Ki ya, baca dulu perikopnya. Gitu ya. Sahih Muslim 3886 telah menceritakan kepadaku Abu Tahir Ahmad bin Amru. Nah, ini kalau ini disebut apa Ki? Kalau nama ini disebut apa Ki? Oh, nggak tahu Syoki, ku ajari Dinda ya. Ini disebut sanad Dinda ya. Ya, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Ini juga sanad Dinda ya. Biar Dinda ajarin kamu ya tentang hadisnya. Ya, telah menceritakan kepadaku Abu Hani. Ini juga sanad ya Dinda. Bahwasanya dia mendengar Abu Abdurrahman. Ini sanad intinya Dinda ya. Berkata dari Jabir bin Abdullah. Nah, ini juga sanad Dinda. Nah, Rasulullah SAW berkata kepadanya. Ini disebut apa Ki? Ini disebut apa? Jawab aja, jawab pakai data. Rasulullah SAW bersabda. Ini disebut apa Ki? Jawab. Disebut apa dalam ilmu hadis? Jawab pakai data. Nah, ketahuannya teman-teman ya, menjadi apologet tapi tidak modal framing. Kau jawab. Saya jawab pakai data tadi. Satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur yang ketiga untuk tamu, dan kasur keempat itu untuk setan. Sifat setan apa yang disiapkan kasur? Jawab pakai data. Ini mau menjelaskan dengan Jangan, saya tidak butuh penjelasan, saya butuh data. Sifat setan apa yang disiapkan kasur? jawab sendirilah kalau gitu. Kalau Tidak sanggup kau menunjukkan datanya. aku jawab sendiri. Tidak sanggup kau menunjukkan datanya. Ini biar jawab loh Dinda. Jawab Aku pakai kasih data nanti sama. Monggo. Ya. Saya diam. Jangan mutar-mutar. Dengar dulu ya makna dari hadis ini. Dengar dulu Dinda. Kenapa anda kok pintarnya kayak gini diskusinya Ki? Aku datang kemari untuk kau tanya lo Dinda. Loh, dari tadi kau bertanya loh sama saya. Jangan kau framing. Aku jawab. Loh,
Enggak kau jawab katanya teman-teman. Makna dari hadis ini, ya, penyampaian dari Nabi Muhammad SAW pada hadis ini, ya, pada saat itu sahabat Nabi itu berlebih-lebihan, di mana dia menyisihkan hartanya untuk sesuatu yang mubazir. Maka ketika dia menyediakan 4 kasur, kasur yang tidak ditempatin itu akan ditempati oleh setan dari golongan jin. Ya, Dalilnya sifat mana? apa yang disiapkan kasur? Jangan putar-putar. Dengar dulu Loki. Dengar dulu ya. Setan itu adalah sifat. Di mana sifat setan ada dalam diri jin, ada dalam diri manusia. Datanya mana? Dalilnya di mana? Ini dulu mau kasih datanya. Datanya di dalam surah An-Nas. Tepuk tangannya di mana Ki Dinda? Tepuk tangannya. Kita itu baik teman-teman, kita itu baik selagi dia sama seperti kita. Dia bertanya, kita jawab pakai data. Nih surah An-Nas. Kamu kira saya nggak tahu pertanyaan kamu itu hebat mana yang menguji dan diuji? Lihat dulu konteksnya berbicara tentang apa. Mau tanya-tanya jebakan. Tapi tidak boleh karena Oke, mau jebak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, ya. Minal alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun manusia. Tepuk tangan Ki ya. Ini dalilnya ya. Terus apa korelasinya dengan sifat setan yang disiapkan kasur? Apa maksudnya? Korelasinya apa? Ini jelasnya. Korelasinya apa dengan hubungannya sifat setan yang disiapkan kasur? Data. Astaga, helikopter. Aku kasih data. Oke, kita kembali ke hadis tadi ya. Data dulu Ya, jawab pakai data hadis tadi ya. kita, ya. Sabarlah kita teman-teman, gimana lagi ya? Nggak mau ditanya. Loh, siapa yang bilang nggak mau ditanya? Saya sudah jawabnya. Ya, nanti aku boleh bertanya hal itu lagi ya, berarti. Loh, dari tadi kan emang nggak aku bolehin bertanya. Ini hadis Muslim 38 bukan namanya. Nih. Ini hadisnya. Nah, telah menceritakan langsung aja ke matanya Ki ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, 1 kasur untuk seorang suami, 1 kasur untuk istrinya, 1 kasur untuk tamunya, dan kasur keempat itu untuk setan. Setan yang mana? Karena di situ ada 4 kasur, di mana penjelasan di atas dikatakan ya, hadis ini kitab Sahih Muslim, kitab pakaian dan perhiasan, bab larangan untuk berlebih-lebihan dalam kasur dan pakaian. Kalau kita berlebih-lebihan dalam hal kasur dan dalam hal pakaian, dalam hal apapun, di mana kita mengeluarkan harta kita pada sesuatu yang kita dibutuhkan, itu adalah perbuatan mubazir. Nah, dalam konteks ini, ketika orang tersebut menyediakan 4 kasur, sementara kasur keempat itu tidak didedikasikannya untuk orang lain, maka kasur itu akan ditempati setan dari golongan jin. Karena si setan itu, sifat setan ada dalam diri jin dan juga manusia. Karena seperti yang Babang Faruk katakan tadi, setan itu bukan helikopter. Gini sifat setan apa yang disiapkan kasur itu yang saya tanya? Apa Abangnya sudah jawab Dinda. Sebentar, Ya, sifat itu wujud kah? Sifat itu wujud atau fisik? Dari golongan jin. Sifat itu wujud atau fisik? Sifat itu wujud ya? Sifat kok kau katakan wujud? Sifat Sekarang itu saya tanya, kekuatan. kalau saya manusia, sebentar, kalau saya manusia disiapin kasur wajar. Saya ada wujudnya, saya ada bentuknya. Nah, makanya yang saya tanya, sifat apa yang disiapkan untuk jin? Sifat setan apa yang disiapkan kasur? Itu saja yang saya tanya dari tadi mutar-mutar. Pembohong itu mulai panik Soki. Pembohong itu, kebohongan itu sifat atau makhluk? Jawab. Ya jawab silakan.
sifat atau makhluk? Kebohongan itu suatu sifat. Sifat, oke. Sifat. Apakah sifat ini berdiam dalam diri makhluk? Berdiam. Berdiam dalam diri makhluk, kan gitu. Oke, sama dengan hadis ini. Apa? Sifat seton itu tadi berdiam di dalam diri makhluk. Sebentar. Makhluk yang mana? Dari golongan jin pun maupun manusia. Coba Sifat Bang ini Faruk. ada dalam diri jin maupun manusia. Oke. Mana Sekarang Bang dalilnya? Faruk Surah tunjukkan An-Nas yang hadisnya. kusampaikan tadi kepadamu, Dinda. Sekarang Bang Faruk tunjukkan hadisnya. Sekarang, Sebentar. Dinda, dengar dulu lah. Takut kali kau ditanya. Pakai datanya. Ini kau ditanya. Sifat Dari setan awal apa? sampai akhir Teman-teman, aku, teman-teman, jangan gip akunnya Faruk nanti kepotong Oki 30%, jangan. Jangan gip akunnya Faruk. Nanti kepotong Oki 30% kan Oki cari koin. Bukan. Aku tidak bilang kau cari koin, Ki. Aku tidak bilang kau cari koin. Kau jangan framing lah. Cair Akhlak got. Kristen kok jelek kali ya. Gue cair got. Emangnya ada aku mengatakan begitu tadi? Gak ada Cair kan? got. Kenapa aku katakan aku bilang gak usah gift? Karena aturan dari temanku si Gondrong yang gak berbaju dan gak Gue cair berjaya. got. Aku dilarang menerima gift ketika aku datang ke komal orang. Oke, Itu Bang aturannya Faruk. dia. Nah, Siap. sekarang gini Ki, kalau memang diskusi ini dua arah, aku mau bertanya ke kau. Ini umum Ki ya. Kau jangan ketakutan, jangan lari ke Yesus. Aku tidak tanya Yesus Ki. Ya, menurut pemahaman dan akal sehatmu, mana yang lebih hebat, yang menguji atau yang diuji? Oke, yang kamu tanyakan itu menurut perbandingan kekuatan atau kemampuan atau antara hubungan manusia dengan Allah. Sekarang saya tanya, Saya nggak berbicara tentang agama ini loh. Ki. loh, Saya tidak kalau kamu sebentar, kalau kamu berbicara tentang lebih hebat mana yang diuji dengan yang diuji, kita harus pahami konteksnya. Yang menguji, Kamu mau Ki. bertanya dalam hal yang mana dulu? Karena akan berbeda-beda. Ini pemahaman umum loh. Ini pemahaman umum. Sebentar Faruk. Ketika Ini Faruk dalam bertanya pemahaman dengan umum. saya, kita kan lagi diskusi agama nih di sini nih, iman Islam dengan iman Kristen yang adalah ajaran yang benar, agama Kristen kan itu pasti. Sebentar, Gini aja, Bang Faruk kita bertanya, Bang Kita Faruk PK ya. bertanya. Yaudah, aku live sekarang, kita PK ya. Nah kan akhirnya Ya, mau PK kita kan? PK, yaudah. Ya lanjut lah. Kita PK. silakan. Aku follow kau ini. Kalau ini habis lah kalian bikinnya teman-teman Kristen ya. Nah kan mau PK kan akhirnya kan lanjut. Tahu ya, jadi teman-teman kalau ada mereka bertanya seperti itu teman-teman, makanya saya dari tadi itu langsung mengarahkan itu antara hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Itu kita berbicara dalam konteks keagamaan. Kalau mereka bertanya, ini buat teman-teman Kristen ya, kalian harus ingat ini. Kalau mereka bertanya, maksudnya gini teman-teman, kencengin dulu teman-teman tap-tap layarnya teman-teman. Kencengin dulu tap-tap layarnya. Habis kena pelanggaran nih, kena pelanggaran lagi kita nih. Sebentar. Nah, kalau mereka bertanya, lebih hebat mana? Yang diuji kah atau yang diuji? Teman-teman harus bertanya. Kamu bertanya dalam konteks apa ini? Kemampuan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, atau hubungan apa? Karena akan berbeda-beda cara menjawabnya teman-teman. Itu kau kira saya ini anak kemarin yang nggak pernah sekolah? Iya. Kau mau coba tebak-tebak saya? Oke. Emang Teman-teman, jangan gip Bang Faruk ya. Oh, kalau Jangan itu wajib. Kalau di sini wajib. Karena aturan gondrong kayak gitu, gondrong nggak berbaju dan nggak bercelana, aturannya gitu. Kalau aku datang ke komal orang, aku nggak boleh di gift, gondrong marah. Teman-teman, jangan gip akun Bang Faruk ya. Oke. Siapa yang mau duluan? Bang Faruk atau saya? Giliran siapa? Silakan Bang Faruk duluan, silakan. Saya menghormati. Atau saya duluan? Bang Faruk lah duluan, silakan. Nanti berarti aku closing statement ya. Iya. Oke. Teman-teman, kalian udah menyaksikan tadi bagaimana kualitasnya si Oki di komalnya. Ya. Makanya berkali-kali ku bilang teman-teman, syarat jadi Kristen itu harus jadi penipu.
Yang kedua, mematikan ininya. Yang ketiga harus gini. Dia takut. Kenapa? Takut dia menjawab ketika kutanyakan mana yang lebih hebat, yang menguji atau yang diuji. Dia nggak akan mau menjawab. Pakailah kacamata kau, pakailah kacamata. Ya, karena apa? Kau takut dibawa ke situ. Kau nggak usah cerita, Ki, ya. Kau nggak usah cerita sosok kehebatan Yesus di dalam Matius 4 dan juga Lukas 4 itu. Seandainya Yesus tidak mau dibawa oleh si iblis, tak mungkin dia diuji. Itu yang pertama. Makanya poin pertanyaanku tuh tadi ke kau, Ki, tidak ada kekuasaan yang dimiliki Yesus melebihi kekuasaannya si iblis. Gak ada. Yesus pernah meninggal dalam kondisi terkutuk. Sementara di dalam Bible tidak ada narasi mengatakan iblis itu terkutuk. Gak ada. Gak ada. Tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus tidak ada mengatakan si iblis itu terkutuk. Nggak ada. Tapi di dalam Bible-mu yang dikatakan terkutuk dalam Galatia 3:13 itu Kristus. Jika Kristus itu kau mengarahkan kepada Yesus, Yesusmu terkutuk. Makanya kau bilang hakikat Tuhan itu maha kuasa. Dia memiliki kekuasaan yang melebihi apapun dan melebihi siapapun. Sedangkan nama si iblis saja Tuhan kok nggak mampu kok. Ngarang aja. Ya, Tuhan itu yang harusnya menguji si iblis, bukan si iblis yang menguji Tuhan kau. Kalau cerita tentang dia lolos dari ujian itu udah nggak selera lagi pembacanya itu, Ki, nggak selera. Biar kau tahu, udah nggak selera lagi dengar ceritanya. Sama halnya gini, Ki, ini analogi untuk bangun akal kau, Ki, dan teman-teman Kristen. Ya, ketika si Oki mau dibawa seorang wanita yang bukan mahramnya pergi ke kamar perempuan itu, ke kos-kosannya, udah ketika di dalam kamar itu si Oki diajak berzinoi tapi dia tidak mau, lalu perempuan itu teriak, "Tolong, aku diperkaus sama si Oki." Orang akan menganggap kau yang salah, kau yang lemah. Karena apa? Kok mau kok dibawa perempuan itu ke kos-kosannya? Kok mau kau? Hah? Dia bukan mahram kau, mau kok dibawa ke kos-kosannya? Berarti iman kau tuh lemah. Makanya kau mau diajak kos-kosannya. Entahlah, mungkin di pertengahan jalan ketika kau sampai di kos-kosannya kau dapat hidayah dari Allah. Enggak, kau menolak perbuatan itu. Maka saya tanya kepada kamu nanti, Ki, kau jawab, Ki, ya. Siapa yang lebih hebat, yang menguji atau diuji? Karena apa aku tanyakan ini? Tidak ada satu ayat dalam Bible kau di mana dikisahkan Tuhan kau menguji syaitan, nggak ada. Yesus menguji syaitan, nggak ada. Kau bertanya, aku jelaskan, aku kasih data. Tapi begitu aku yang bertanya, kau lari kemana-mana. Makanya aku bilang syarat jadi oten itu harus gini. Kalau nggak gini kau, nggak mungkin kau menyembah sosok Ki yang nggak berbaju dan nggak bercelana, yang nggak punya marwah dan harga diri diludahin, bahkan diajak syaitan jalan-jalan. Yang nggak aja kau, Ki. Bahkan kalau disampaikan, kalau kita kaji lagi di dalam kitab Lukas 21 nomor 8, Yesus itu sudah menyampaikan kepadamu hati-hati terhadap si penyesat, kepada muridnya. Apa ciri-ciri dari si penyesat itu? Kata Yesus, memakai namaku, bahkan mengaku aku. Siapa dari antara Islam dengan Kristen yang mengaku-ngaku membawa nama Yesus? Lukas 21 nomor 8 itu, yang memakai nama Yesus di dalam syiarnya. Antara Islam sama Kristen siapa? Kristen. Makanya si penyesat berarti dikatakan Yesus siapa? Siapa yang dikatakan penyesat? Nanti Polda. Ya, jawab, ya. Siapa yang lebih unggul, lebih hebat, yang menguji atau yang diuji? Silakan. Aku tahu kau nggak akan jawab ini. Tapi disuka kalau ngomong apa.
Oke, teman-teman, kalau kita itu orang Kristen, mana ada di dalam Alkitab itu iblis terkutuk, tunjukkan saya data dan dalilnya. Katanya dulunya Kristen, pantaslah kau pindah itu dari iman Kristen. Kau nggak paham lah seperti apa cara membaca Alkitab. Oke, kita tunjukkan ya teman-teman ya, datanya teman-teman. Matius 25. Nah, Alex oke ini. Matius 25 ayat yang ke-41. Waktu saya. Oke, Matius 25 ayat 41. Sebentar guys, kita balik kamera kita ya guys. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis. Iblis di sini apa Bang Baruk? Terkutuk. Makanya kau baca dulu Alkitab itu ya. Nah terus Faruk tadi bertanya teman-teman, lebih hebat mana yang menguji, yang diuji? Saya bertanya dengan Bang Faruk tadi, kamu bertanya dalam hal apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan, saya akan jawab. Kalau kau mau tanya itu masalah kemampuan, saya akan jawab. Makanya kau jelaskan nama saya. Yang kau pertanyakan ini dalam hal apa dulu? Lebih hebat mana yang menguji dengan yang diuji? Karena ada dua hal berbeda. Kalau bicara tentang kemampuan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu akan ada perbedaan. Paruk Sianipar, Paruk yang kau mau jebak ini Oki, yang sering membuat kau bubuk. Itu waktu saya. Terus dia tadi teman-teman, Yesus memuji setan tidak ada. Yesus tidak pernah. Loh, setan aja itu, iblis itu takut dengan Tuhan Yesus, takut disiksa. Lalu pertanyaan saya, ketika Allah mau menyuruh iblis sujud kepada Adam, mau nggak? Enggak mau. Lebih hebat iblis, diperintahkan untuk sujud nggak mau. Kenapa? Kenapa iblis waktu diperintah untuk sujud kepada Adam itu nggak mau? Padahal perintah dari Allah loh itu. Kenapa dia nggak mau, Bang Baruk? Hah? Sakit kau Baruk, sakit ya. Itu yang kedua teman-teman. Ya, apa ciri-ciri dari penyesat? Loh, siapa yang menyesatkan? Itulah ciri-ciri penyesat. Dia akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Mau tahu ciri-ciri penyesat itu seperti apa di dalam Alkitab kami, Bang Baruk? Saya bacakan datanya, saya tunjukkan dengan Bang Baruk. Kalau Oki ini masalah menentukan data penyesat paling senang lah Oki ini, Bang. Makanya Faruk tadi tuh nggak berani jawab teman-teman, nggak berani dia jawab. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang akan memberitakan kepadamu suatu tanda mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dilakukan kepadamu itu terjadi, ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Nah ini di dalam Alkitab ciri-ciri penyesat, Bang Faruk. Makanya saya tanya dengan Bang Faruk tadi, Bang Faruk mohon maaf sebelumnya, jangan di ini ya teman-teman ya, saya mau bertanya dengan rendah hati, saya bertanya, Bang Faruk, Nabi Muhammad itu menerima wahyu melalui mimpi atau tidak? Jawab pakai data dan dalil ya. Kalau nanti Bang Faruk jawab pakai data dan dalil, Nabi Muhammad itu ketika dia menerima wahyu melalui mimpi atau tidak, Bang Faruk? Ya, nah teman-teman, sebenarnya diskusi kita ini teman-teman, dari awal tadi itu sudah kita menangkan teman-teman. Kenapa? Kalau di dalam iman Kristen tidak pernah iblis dan setan atau sifat setan yang Faruk sampaikan tadi yang tidak dijawab, yang tadi kenapa sifat setan disiapkan kasur itu, di dalam iman Kristen iblis itu tidak pernah beragama Kristen. Nah, tapi di dalam iman Bang Faruk teman-teman, kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari 4345, saya tunjukkan datanya, pegangan kau. Makanya saya bilang Faruk ini udah kalah dari tadi sebenarnya. 4345. Kita lihat agama jin itu apa sih? Ya, 4345. Sebentar ya. Sahih Bukhari 4345. Kita lihat apa sih yang menjadi agama jin itu? Nih. Sahih Bukhari 4345, Bang Faruk pegangan.
Al-Isra 57, Abdullah berkata, sebagian orang menyembah bangsa jin, lalu bangsa jin tersebut masuk apa? Masuk Islam. Bang Faruk itu sudah kalah dari tadi, Bang Faruk. Siapa yang bersaudara dengan jin? Cukup. Pegangan. Sakit, teman-teman, sakit guys. Panik tau, panik. Demiut Dinda ya. Kali ini Bang Faruk memberikan edukasi gratis kepada adik-adik Kristen siapa penyesat yang dimaksud oleh ulangan 13 nomor 2 sampai selanjutnya, di mana ciri dari si penyesat itu dikatakan bermimpi. Nah, ini kembali lagi mengarah kepada Paulus Ki. Makanya kau masih Kristen, nggak tahu ke Bibel kau. Kau tengok ini, Paulus yang mengaku bermimpi nih, KPR 16 nomor 10 ini toh, ini apa katanya di gini nih, gue besarkan nih ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, Bibel loh, firman Tuhan pakai tarik-tarik kesimpulan, coba. Ini teman-teman, ini kami menarik kesimpulan, coba lah. Firman Tuhan dalam bentuk menarik kesimpulan di dalamnya, tengok ini. Kita apa ini Ki? Nggak masuk akal ini. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan hasil dari penarikan kesimpulan, coba. Satu-satunya kitab yang dikatakan kitab suci yang dipuji dan dipuja oleh Kristen ialah kitab yang berhasil dari menarik kesimpulan. Ya Allah ya Tuhanku, kok masih Kristen lah kok Ki? Percaya kok sama kitab yang hasil menarik kesimpulan, coba lah. Yang narik kesimpulan si penyesat pula itu, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Ternyata pemberitaan Injil itu ya hasil dari kesimpulan. Tapi Bibel kau ini menjelaskan di sini, tengok ini ya, penglihatan. Lihat ini, kategori penglihatan ini 3705. Dalam original teksnya tertulis kata horama. Horama itu artinya, baca ini Ki. Nih, bentar ya, aku kecilkan ya biar nampak ya Ki. Nih, baca ini Ki. Sebuah pemandangan yang diberikan secara ilahi ya dalam keadaan tidur. Paulus ini ngaku-ngaku bermimpi dapat wahyu. Jadi kalau kitab Ulangan 13 nomor 2 itu, tanda dan ciri si penyesat itu kena siapa lagi? Kena Paulus lagi. Semuanya masuk neraka. Paulusnya neraka, Tuhannya Oten pun neraka. Oki sendiri yang menyatakan tadi. Dalam Galatia 3:13 dikatakan, kan gitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus salah satu orang yang tergantung di kayu salib. Salah satu orang tergantung di kayu salib. Di narasi sebelumnya, di kalimatnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Lalu kau kasih data dalam Matius, makanya aku bilang kau kena jebakan Batmanku. Pasti ketika ku pancing kau pertanyaan, sebut satu ayat dalam Bible kau di mana si iblis itu dikatakan terkutuk, kau akan kasih Matius 25:41. Ini aku bukan sedang berdiskusi, tapi ku arahkan kau ke jalanku. Ini buktinya abang kau ini master Bibel Ki. Nah, orang-orang yang terkutuk menurutnya Oki ditempatkan di mana? Matius 25 nomor 41. Nih, Matius 25:41. Ini ya. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku hai kamu orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk si iblis dan para malaikatnya."
Jadi ketika Tuhannya si Oki dinyatakan berjelek, terkutuk di kayu salib, dia masuk neraka. Satu kos-kosan dia sama si Bilis, coba. Matius 25:41. Kau pikir lu? Oke, teman-teman. Ya, gas teman-teman. Oke, yuk. Ya, silakan. Makanya saya ini mengarahkan Oki karena saya ini master Bible. Kau tunjukkan saya pakai data dan dalil kalau memang Kisah Para Rasul 16 ayat 10 di situ penglihatan itu yang dialami Rasul Paulus itu melalui mimpi. Makanya kau tidak paham Bible, makanya kau mualaf. Baca ayat yang ke-9-nya Faruk. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Ini penglihatan secara langsung, bukan lewat mimpi. Jangan model tepu-tepu. Syarat menjadi Faruk itu harus tepu-tepu biar penontonnya rame. Hah? Kau tunjukkan Kisah Para Rasul 16 ayat 10 di situ mimpi. Oh mohon maaf, itu penglihatan secara langsung. Faruk Syarifan kejang lawan kejang. Master Bible. Oki diarahkan oleh Master Bible. Pantaslah kau mualaf. Kau tidak paham Alkitab rupanya Bang Faruk. Itu bukan penglihatan. Penglihatan dari mimpi katanya guys. Jelas dikatakan Bang Faruk Ulangan 13 ayat 1-5 itu Faruk tidak bisa bantah kemana-mana. Makanya ketika saya tanya Bang Faruk, nabimu menerima wahyu melalui mimpi atau tidak? Hah? Kita buka datanya sebentar. Kau mau pakai data itu? Sudah kusiapkan Bang Faruk, sudah kusiapkan. Tenangnya, kau ini diskusi dengan Oki Bang Faruk, bukan orang yang bisa kau bodoh-bodohkan. Sebentar, penglihatan di sini oke. Nah, apa di sini Bang Faruk? Orama kita lihat di sini apa? Bang Faruk, kita lihat di sini. Sebentar, jangan lihat satu arti Bang Faruk. Sesuatu yang diamati atau sebuah yang ditonton terutama supranatural atau panjangan visi. Tidak jangan kamu artikan cuma satu saja. Makanya Bang Faruk, jangan langsung bilang di situ bermimpi. Itu Paulus melihat secara langsung. Wajah mana Bang Faruk? Wajah mana? Ya, kenapa tidak dijawab Faruk? Kenapa tidak dijawab? Kenapa jin di dalam imanmu itu kau masuk Islam? Berarti kalian bersaudara dong. Kenapa? Mau saya tunjukkan kalau kalian itu bersaudara? Hah? Mau saya tunjukkan Bang Faruk? Saya bilang teman-teman, Faruk ini sebenarnya diskusinya dari tadi udah kalah teman-teman. Karena kalau di dalam iman Kristen tidak pernah jin itu bersaudara dengan orang Kristen. Tidak pernah. Faruk ini aneh-aneh saja kalau kata Pak Bom ya. Aneh-aneh saja Bang Faruk ini. Nah, sini. Pegangan kau Faruk. Kau ini bahas tema yang sangat saya kuasai. Ini yang bikin kamu babak belur. Kau baca di sini. Oke, janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Jadi teman-teman, sifat setan itu teman-teman, atau setan itu selain disiapkan kasur teman-teman, selain disiapkan kasur ya, sudah disiapkan kasur nih setan di dalam imannya Bang Faruk nih. Terus juga teman-teman, ternyata bersaudara itu. Nah terus mau saya tunjukkan lagi kalau Faruk ini sudah kalah dari tadi. Oke, di dalam Sahih Bukhari 1898 Bang Faruk. Aduh Bang Faruk ini gimana sih? Mau saya ajarkan dulu Bang Faruk ini ya. Sahih Bukhari 1898. Pegangan ke Faruk. Oke ini Faruk ya. 1898. Agak panjang ini teman-teman. Semoga ya. Nih ya, semoga ya teman-teman ya, semoga cukup waktunya ya. Dia adalah Safiyah beranggapan beliau berkata, ini adalah Safiyah, sesungguhnya setan berjalan dalam diri.
manusia lewat aliran darah, bahkan di dalam aliran darahnya ada setan. Ya, itu Bang Faruk. Oh, sebenarnya Bang Faruk ini udah mencret dari tadi diskusinya teman-teman. Karena apa? Di dalam iman Kristen tidak pernah mengakui kalau Kristen itu bersaudara dengan jin. Di dalam darah orang Kristen itu ada jin. Jadi tidak ada ya teman-teman ya. Ada setan, ada setan. Ada setan di dirimu, setan tidur di dirimu, gara-gara ada setan tidur. Nangis kau baru, menangis kak. Itu sakit hati kau, sakit. Itu silakan. Oke. Ya. Mana apanya? Oke. Itulah blundernya ya iman dan pemahaman Kristen. Di dalam pemahaman Kristen teman-teman, jin itu nggak diciptakan. Jika jin tidak diciptakan, berarti jin itu sudah ada sebelum alam semesta ada. Sama dong sama Tuhan kau Ki. Sama Tuhan kau. Jika jin bukan diciptakan, berarti ada yang setara dengan Tuhan kau, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Jin juga sudah ada sebelum alam segala sesuatu ada. Hadis yang kau sampaikan tadi, ya, saudaramu dikatakan Nabi di situ dari golongan jin. Kita itu bersaudara Ki, sesama jin. Saudara apa? Saudara sesama ciptaan Allah. Tapi bukan nasab. Di situ tidak disebutkan saudara nasab. Enggak aja kamu. Itu aja masa sulit kau pahami. Makanya Oki ini kalau baca data teman-teman, bawa data sikit pun nggak ada nyerang Islam, nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin manusia melahirkan jin dalam iman Kristen Islam, nggak ada. Nggak mungkin manusia itu melahirkan hewan dalam iman Islam, nggak ada. Tapi dalam iman Kristen manusia melahirkan Tuhan. Hanya dalam iman Kristen ada manusia melahirkan Tuhan. Sementara mangki itu nggak pernah melahirkan kerbau. Tapi karena syarat jadi oten itu harus menanggalkan akalnya, manusia melahirkan Tuhan. Sudahlah di Tuhan, lahirkan Tuhan ini nyusahin orang. Kenapa nyusahin orang? Harus diurusin, harus diceboin, harus dikasih makan, harus dibesarkan, bahkan disekolahkan. Satu-satunya Tuhan yang seperti itu cuma Tuhannya Kristen. Makanya kau mikir gitu loh. Jika jin bukan diciptakan dalam imanmu, berarti ada yang setara dengan Tuhanmu, yaitu jin. Nih, di dalam surah Az-Zariyat, ini ku kasih sama datanya ya, Ki ya. Ya, jin itu pun makhluk, mereka bertuhan, gitu loh. Jadi ketika Kristen nggak bertuhan lebih parah daripada jin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku dan beribadah kepadaku. Jin saja karena apa kenapa diperintahkan dia untuk beribadah kepada Tuhannya? Karena dia ciptaan. Jin aja Islam. Jin itu Islam. Kau manusia, kenapa kau Kristen? Seburuk-buruknya jin, gak ada jin yang Kristen. Seburuk-buruknya setan, gak ada setan yang Kristen. Jin saja di dalam kitab Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, ketika setan diperintahkan Yesus untuk beribadah kepada Tuhannya, dikacangin Yesus. Dikacangi. Satu-satunya Tuhan yang pernah dikacangi si iblis, Tuhannya Kristen. Baca itu dalam Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu menyembah dan berbakti. Pergi jinnya, pergi setonnya, si iblisnya, dikacangi Tuhannya Kristen. Makanya aku bilang, syarat jadi oten yang pertama harus longor. Yang kedua, pintar berdusta. Yang ketiga, gini. Kalau hanya
aja loh, orang masih mending. Kalau udah gini teman-teman udah parah. Nah, terus si Oki membahas tadi di dalam KPR 9, KPR 16:9, Ki, di dalam original teksnya itu dikatakan mimpi, Ki, mimpi. Ya, mimpi. Di dalam original teksnya itu penglihatan dalam tidur. Penglihatan dalam tidur itu mimpi. Cuman wajar ya, wajar. Dari sejak ditinggalkan oleh Belanda di Indonesia, diwarisi Belanda, Kristen ini sampai detik ini, kitab kau nggak pernah berdampingan dengan original teks, nggak pernah. Makanya ketika orang Kristen Indonesia baca Bible di Thailand, dibacanya gini, misalnya Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya Allah mencipta pada mulanya Allah mencipta, pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Begitulah kan Yohanes 1 nomor 1. Sampai di Thailand, ketika orang Thailand berkata begini, melai pelat koi. Naik penak koi. Shoki bingung. Padahal orang Thailand baca Yohanes 1 nomor 1 juga. Yohanes 1 nomor 1 juga bingung Shoki. Gitu loh Ki, ya Dinda ya. Original teksnya itu tertulis itu mimpi, penglihatan dalam tidur. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman. Cair dong, diberkati lagi. Sebentar. Ya, teman-teman ya. Ya, jadi kita mau kasih paham dulu yang ngaku-ngaku Master Bible ini. Ternyata kau tidak tahu iblis dan setan di dalam iman Kristen itu seperti apa ya, Faruk ya? Ya, saya mulai dengan Ibrani 1 ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi Bang Faruk, Tuhan di dalam iman kami itu tidak langsung menciptakan iblis seperti itu. Enggak. Iblis itu sebelumnya adalah malaikat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan dan dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Makanya ia jatuh ke dalam dosa. Master Bible, tapi nggak paham Bible, nggak paham. Iblis itu tidak di dalam iman. Misalnya, iblis itu diciptakan dari mana teman-teman? Dari api yang tanpa asap. Di mana datanya? Quran 55 ayat 15. Nggak seperti itu. Iblis itu di dalam iman Kristen adalah malaikat Tuhan yang karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa. Itu katanya Master Bible. Katanya paham Bible. Mau saya ajarin dulu tentang Bible. Nah, terus masalah KPR Bang Faruk, makanya kalau ingin melihat arti satu kata itu lihat ayat yang lainnya, jangan lihat ayat yang ke-10-nya aja. Di situ betul yang Bang Faruk sampaikan, kami tidak memungkiri ada arti kata mimpi, tetapi jangan dilupakan ada juga arti kata penglihatan secara langsung. Kalau kita lihat di atasnya di ayat yang ke-9 Bang Faruk, itu dilihat secara langsung, bukan melalui mimpi. Bukan melalui mimpi Bang Faruk ya. Aduh aneh-aneh aja si Faruk ini kalau kata Pak Bom ya, aneh-aneh aja. Memang tidak paham Bible orang ini teman-teman, nggak paham dia ini sebenarnya nggak paham Bible tapi memaksakan diri untuk paham Bible. Kalah dengan Oki yang baru 1 tahun ini belajar Alkitab. Karena apa? Kalau kita punya Roh Kudus, di dalam diri kita tidak ada setan yang mengalir. Beda. Kita punya Roh Kudus, tidak ada setan yang mengalir di dalam diri kita. Makanya kita bisa memahami Alkitab. Oh, beda dengan Faruk. Oke, Bang Faruk, kenapa enggak mau kau jawab Bang Faruk dari tadi? Pertanyaan saya dengan Bang Faruk dari tadi ya teman-teman ya. Tolong dijawab, apakah Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi atau tidak? Kalau Bang Faruk nanti bawa-bawa Paulus, ku bawakan surat Yasin, nggak mampu lagi jawab. Kalau bawa-bawa tentang Paulus penyesat lah dibilang itu. Oke, kalau Bang Faruk mau bawa tentang Paulus, sebentar kita bukakan teman-teman ya. Kita bukakan teman-teman. Pasti habis ini gelagapan dia nih. Kalau mau bilang Paulus itu penyesat, oke sebentar. Kita tunjukkan datanya ya teman-teman ya. Yasin 14. Oke, Bang Faruk. Saya minta Bang Faruk tunjukkan data dan dalilnya ya. Kalau Bang Faruk
dari tadi menyalahkan Paulus terus. Oke. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-14, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, siapa kedua orang ini? Siapa yang ke satu orang ini, utusan yang ketiga ini? Jawab pakai data dan dalil. Tolong kamu jawab pakai data dan dalil. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-14, siapa dua orang yang diutus itu dan siapa utusan yang ketiga itu? Jawab pakai data dan dalil, Bang Faruk. Kalau dari tadi bilang Paulus itu penyesat, ya, di dalam KPR 10 itu teman-teman, KPR 16 ayat 10, Rasul Paulus tidak menerima penglihatan itu melalui mimpi, tetapi di ayat yang ke-9 dia melihat secara langsung. Ya, jawab pertanyaan saya, Faruk. Jawab pertanyaan saya. Apakah Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi? Itu yang pertama, Bang Faruk. Yang kedua, siapa kedua utusan dan utusan yang ketiga di dalam Yasin 14? Tolong jawab pakai data. Oh ya, saya mau sampaikan ke Bang Faruk. Kita sampai dengan jam 15.30 ya, karena jam 4 saya harus berangkat ke warung. 30 menit lagi. Ya, 40 menitan lagi. Tuh, kurang lebih. Teman-teman Kristen, kencengin teman-teman tap-tap layarnya biar roomnya aman, tidak gampang rungkat. Silakan. Oke. Pertanyaan oke, belum mulai Ki ya. Belum. Makanya saya bilang teman-teman berkali-kali teman-teman ya, Oki ini memang kosong Lui. Seketika dia menyampaikan atau memberikan pertanyaan itu bukanlah bahan untuk berbantah-bantahan. Pertanyaan itu bukan bahan debat gitu. Ada pula pertanyaannya, siapa dalam surat Yasin 14 utusan yang ketiga itu? Yang enggak aja si Oki ini, ya Allah ya Tuhanku. Apa kalau dikaji dari surat Yasin ini? Kita mulai dari nomor ayat 14 dulu Dinda ya. Ayat 12 dulu ya. Cair drong, diberkatilah kalian abang-abangku, berkat melimpah atas kalian, daripada aku menjawab si Oki yang sejatinya apa yang disampaikannya bukan pernyataan tapi bukan pertanyaan tapi pernyataan. Lebih baik aku memberikan berkat pada kalian, berkat untuk istri dan anak-anak kalian di sini sampai dengan akhir zaman nanti. Berkat itu akan bertumbuh menghadirkan buah roh yang baru. Nggak ada pertanyaan di sini loh Ki. Di surat Yasin ini nggak ada pertanyaan ini. Nih, apa kata Allah di sini? Ya, dari ayat 12-nya Dinda ya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang meninggal. Oh, tapi dalam iman Oki, menghidupkan satu orang mati aja bisa jadi Tuhan loh. Jadi Tuhan. Modal hidupkan satu orang aja jadi Tuhan. Makanya kalau menjadi Tuhan dalam iman Kristen itu sangat mudah. Lebih mudah dari melamar jadi satpam. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu ya kami kumpulkan dalam kitab yang jelas itu loh, di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, dan ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka utusan ketiga itu berkata, sungguh kami adalah orang yang diutus kepadamu. Nah, ayat 14-nya, ini udah ayat 14 Ki ya. Nah, ini dia 14-nya ini. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua utusan, lalu mereka mengutuskan keduanya, kemudian kami utuskan utusan ketiganya. Terus pertanyaannya Syoki, siapa yang namanya? Gitu Ki ya. Siapa nama yang diutus yang ketiga? Ki. Ya Allah ya Tuhanku Ki. Pertanyaan apa? Surat Yasin ini adalah kisah yang pernah terjadi di masa lampau, mengisahkan tentang utusan, di mana para utusan itu didustakan, dikisahkan kepada Nabi. Ya Tuhan, kami tidak memberitahu siapa namanya. Kau tanya anak kami siapa namanya. Kalau dalam pertanyaan kayak gitu pun aku bisa Ki. Kalau kayak gitu gaya diskusinya aku bisa Ki. Dalam Markus 15, Yesus diludahin. Jawab.
Siapa nama yang meludahi Yesus? Jawab. Jawab. Siapa nama yang meludahi Yesus? Ini masuk di atasnya. Kok diskusi apa? Kok kayak diskusi? Ini. Nih, Markus 15 kita baca ya. Dalam kitab Markus 15. Jangan dibilang nggak pakai data teman-teman ya. Tuhan Ogi diludahin. Nih. Ntar ya. Siapa namanya ya, Ki? Kok diskusi kok model bom-bom kau yang gak ada gunanya kau tanyain. Diberkatilah Bang Dedi. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pengumpul. Mereka menggunakan jubah itu mengenyam duri. Kemudian mereka mulai memberi hormat padanya. Katanya, "Salam Raja Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buru dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ya, dalam Markus 15 nomor 19 dikisahkan Tuhan kau diludahin. Tarki ya berlengkap. Dipukul kepala. Ki, ini Tuhan apa begal nih? Ki? Kisahnya kok sama sama begal. Ya Allah, pernah nengok begal kok Ki di jalan ditangkap sama warga Ki. Memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Siapa nama mereka yang meludahi, memukul Tuhan? Kau yang mancing ya. Kau yang mancing gak pertanyaan nih saudara. Siapa namanya yang memukul Tuhanmu dan juga meludahinya? Siapa namanya? Siapa lagi gini? Kau yang bikin diskusinya kayak gini ya? Kau ya silakan. Cair bro. Suara. Sebentar. Ya, jadi Paruk Sianipar ini selain dia tidak paham Alkitab, dia juga tidak paham Qur'annya. Pertanyaan macam apa itu? Dari tadi yang kau fitnah itu adalah Paulus, penyesat di dalam KPR 16 ayat yang ke-10. Kau sampaikan kisah para rasul 16, Paulus itu penyesat karena apa? Dia menerima penglihatan melalui mimpi. Enggak, kau jawab pertanyaan saya, nabimu menerima wahyu melalui apa? Kabur kau, kabur kau Paruk. Kabur kau, biar kutunjukkan kau. Jangan kabur kau Paruk. Jangan kabur, biar kutunjukkan datanya. Siapa di situ? Di dalam Yasin 14 itu. Biar kutunjukkan, kuajarin kau. Kuajarin kau. Biar kuajarin kau sini. Sini kau masuk lagi Paruk. Jangan kabur kau. Paruk, jangan kabur kau Paruk. Jangan kabur. Biar kuajarkan kau. Kau panggil Jumamu sini. Kabur kan biar ku ajarin kau, biar ku ajarin kau Paruk, biar ku tunjukkan siapa namanya di dalam kitabmu itu, biar ku tunjukkan. Dari tadi kau framing Paulus terus kan, habis itu kabur kau. Mana sebentar, kita tunggu Paruk ya teman-teman ya, kita tunggu Paruk itu. Biar ku ajarin kau, ku ajarin kitabmu sekalian. Jangan cuma framing bisanya. Kalau kami bertanya pasti ada korelasinya. Karena kau nggak bisa tanya, nggak bisa menjawab, makanya kau framing. Masa ditanya namanya, saya tunjukkan namanya setelah ini. Itu. Saya tunjukkan namanya setelah ini, Paruk. Mana Paruk mana? Kabur kan? Kabur teman-teman. Nggak bisa teman-teman, kita naikin satu muslim yuk, biar saya bisa menunjukkan surat mereka tadi. Ada nggak satu muslim yang mau naik ke sini? Silakan. Kita butuh media teman-teman, kita butuh media satu orang teman-teman untuk menunjukkan datanya, karena nggak mungkin saya tunjukkan sendiri. Kita butuh satu media. Sebentar, kita butuh satu media. Oke, Mr. Babegu, agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Apa?
Halo. Halo, agamanya apa? Islam bang, Islam bang. Islam. Buka kameranya dulu. Saya butuh kamu sebentar. Buka kameranya, silakan. Buktikan kalau kamu benar-benar Islam. Buktikan. Buktikan. Kalau kamu benar-benar Islam, saya butuh kamu sebentar untuk menunjukkan data. Bang, oke. Silakan dibuka kameranya. Oke, Bang Islam ya, Bang? Ya, betul. Oke, melanjutkan diskusi dengan Faruk tadi, Bang, tentang surat Yasin. Loh, masa ditanya namanya di dalam surat Yasin ayat 14? Dari tadi dia framing kalau di situ adalah Paulus yang penyesat. Pertanyaan saya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Yasin ayat yang ke-14, saya bacakan. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Yasin 14. Maksud dengan spontan mereka mendustakan kedua rasul itu. Oke, kita baca Yasin 14-nya. Yang kami perkuat dengan rasul yang ketiga, Ibnu Juraijah telah meriwayatkan dari Ibnu Sulaiman dari Su'aib Al-Jibal yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syam'un dan Yuhana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Paulus di sini siapa? Jawab pakai data. Ini tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14. Naik kau ke atas sini, Faruk, biar ku ajarkan kau. Jawab, Paulus di situ siapa? Siapa Paulus di situ? Jawab. Jawab. Tafsir Ibnu Katsir. Hah? Jawab. Jawab. Diam kau. Diam. Nih dia naik nih. Bener aku Dinda. Kenapa kok kabur? Aku Dinda. Nah, kenapa kok kabur? Takut ya rupanya kau dengan aku udah. Ini aku kan udah datang lagi loh Dinda. Bener kabar. Oke. Aku Jawab udah dulu. pakai akun satu lagi, hei. Yang mana? Bang Faruk berapa ini? Ini aku aktifkan kamera ini nih, bentar nih ya. Kau Banyak jangan kali. emosi, ya, tahu. Banyak kali Aku heran akunnya. tahu. Banyak kali akunnya. Nih. Sudah berteman kah itu kita? Udah harusnya, karena ini pernah kebenek diskusi samamu ini. Sebentar, aku turunkan dulu. Turun nggak dulu? Sebentar ya teman-temannya. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Faruk itu nggak ada ya, nggak ada di tempat saya. Nggak ada Bang Faruk, nggak ada ya. Nggak ada di tempat saya akun itu. Pakai akun yang ada aja. Oh ini. Waktu saya loh, jangan kabur-kaburan. Jangan emosi lagi, santai aja lah. Mana ada aku emosi. Oke, waktu saya, silakan. Ya, saya sudah tunjukkan tadi datanya. Mungkin Bang Faruk melihat di bawah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Buka aja, Mereka aku nggak nyimak tadi, aku baru nyampe tadi tuh. Oke, ini masalah surat Yasin ayat ke-14. Kok ditanya namanya? Itu tidak ada namanya. Pertanyaan aneh. Kan dari tadi di dalam KPR 16 ayat yang ke-10, kisah para rasul 16 ayat ke-10, Faruk mengatakan kalau Paulus itu penyesat. Sekarang buka tafsir Ibnu Katsir. Ya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan. Yasin 14. Kita langsung baca ke sini ya. Yakni kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Juraijah telah meriwayatkan dari Wahib Ibnu Sulaiman dari Su'ab Al-Jibal yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syam'un dan Yuhana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Pertanyaan saya, siapa Paulus di sini? Jawab pakai data dan dalil. Jawab biar ku ajarkan dulu kau. Siapa Paulus di situ?
Siapa Paulus di situ? Masa bertanya sesuatu yang tidak ada korelasinya? Kalau Kristen itu bertanya pasti ada korelasinya. Karena dari tadi kau framing Paulus itu penyesat. Itulah perbedaan kualitas kita. Ya teman-teman ya. Ya silakan. Bang Faruk Sianipar langsung jawab. Faruk Sianipar langsung jawab. Saya berikan waktu saya 3 menit ini buat Bang Faruk. Silakan langsung dijawab. Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Jangan kau bilang tafsir itu salah. Lebih hebat kali rupanya kau dari Ibnu Katsir. Jawab. Jawab. Jawab ini. Jawab. Waktumu. Nggak apa-apa, kan tadi aku udah pakai waktu aku sebelum rungkat. Jadi waktumu ya, ini. Siap. Oke. Saya itu orangnya adil. Oke, siap. Oke. Beginilah si Oki dan teman-teman Kristen lainnya kalau sudah terpojokkan. Mengemis dia dari tafsir, teman-teman. Habis dari tafsir. Kau bilang tidak ada nama. Mengemis tafsir. Waktumu silakan. Tapi pas sudah aku menjawab. Ya, waktumu silakan. Aku di awal tadi kan sudah bilang, di dalam Al-Quran Allah tidak memberikan informasi kepada kami siapa nama orang yang ketiga itu tadi, utusan yang ketiga itu tadi, gitu loh. Karena apa? Karena namanya itu, nama sosok itu bukanlah sesuatu yang penting bagi akidah iman dan Islam kami. Bukan sesuatu yang penting itu, makanya tidak diberitahukan oleh Allah. Nah, ketika ada para ulama kami, pendahulu kami, dengan ilmuwan yang dia miliki menafsirkan siapa namanya itu, ya silahkan. Bagi saudara muslim yang mengingkari tafsir itu, dia tidak murtad, tidak keluar dari iman dan Islam. Pertanyaan kita di dalam Markus 15 itu penting. Siapa nama mereka yang mukuli Tuhan kau, meludahi Tuhan kau? Penting itu, supaya kalian bisa balas dendam. Bukankah dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan akal budimu? Buktikan dong. Teman-teman Kristen ini mengasihi Tuhannya. Cari tahu itu. Siapa nama Tuhan, nama orang tentara Romawi yang meludahi dan mukuli Tuhan kau. Cari tahu. Balas dendam kalian, Ki. Kalau kau kurang pasukan, panggil aku. Aku pun gak terima ya. Aku cari tahu itu. Siapa yang telah meludahi dan mukuli Tuhan, muka Tuhannya Syoki. Ya, sama nanti kita cari orangnya, Ki. Ya, kita jumpai orangnya. Cari Ki orangnya, Ki. Siapa, Ki? Jangan kalian pukuli ya Tuhannya Syoki. Ya, jangan kalian ludahi Tuhannya. Lain macam-macam kalian. Syoki ini kawanku ini ya. Nanti cari tahu, Ki, ya. Kasih tahu sama aku, Ki. Siapa, Ki? Kuatlah kalian, Ki, ya. Kuat kok, Ki, ya. Sabar kok, Ki. Ya. Cari tahu, Ki, di dalam Bible, dalam tafsir pun boleh. Bahkan dalam majalah Bobo pun boleh. Di bungkusan bawang pun cari tahu, Ki, siapa namanya. Siapa nama pasukan tentara yang memukul wajah Tuhanmu dan meludahi wajahnya? Ya, aku siap membantu kau, Ki. Ku bantu kau. Kita duakan dia, Ki. Aku di karate dan satu aku, Ki. Jadi kita cari dia, Ki, ya. Tapi kasih tahu dulu sama aku ya siapa yang meludahi Tuhanmu ya. Oke, waktu kita ya teman-teman ya. Ini waktu siapa sekarang? Saya lah. Oh gitu, ya. Iyalah. Iya teman-teman, memang kalau orang-orang seperti Faruk ini teman-teman itu wajib standar ganda. Bahkan tafsir ulamanya sendiri ditentangnya teman-teman. Itu tadi di awal dia ngomong, ya memang ada yang tahu namanya siapa. Kabur. Kabur lagi kan? Kabur kan? Kabur lagi. Sakit kali, kabur terus kau baru. Sudahlah. Kabur lagi teman-teman. Memang wajib standar ganda teman-teman. Kau itu siapa? Itu
kabur, kabur, kabur terus, kabur lagi. Karena sebenarnya sudah terpojok teman-teman. Makanya kau kadrun-kadrun, kau pelajari dulu imanmu, kau baca tuh tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14 biar kau paham. Ya, Drun ya, biar paham kau Drun. Itu teman-teman, memang susah dengan orang yang standar ganda ini, susah. Susah kali teman-teman. Sudahlah, kau udah kabur minta naik pula kau sini. Bikin akun lu kena pelanggaran aja kau. Jangan. Udah, bikin akun saya kena pelanggaran kau. Sudahlah, bikin kena pelanggaran bolak-balik waktu kita ngomong kabur, Nah, gini, aku sportif ya. Tadi kan giliran kau yang bernarasi 5 menit kan. Kenapa kau kabur rupanya? Ke Bennett lagi abangnya Dinda. Nggak mungkin ke Bennett kau bisa naik ke Komali ini kok. Ih, beda akun ini apanya kau? Samanya. Beda akun. Ini ku tunjukkan nama kau Dinda. Ini. Pakai Udah, akun ini lanjutkan besok aja. Banyak kali akun mau kena pelanggaran. Lama-lama akun saya yang kena pelanggaran nanti. Nih tau nih, ini akun ini tadi aku naik nih. Jam berapa itu, lihat. 16 Agustus 1508. 5, oh iya betul. Ini aja. Aku kasih kau waktu 5 menitmu. Kan tadi 5 waktu. Gak apa-apa, lanjut aja besok. Udah, aku kasih mau... kau narasi 5 menit. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku dengarkan. Gak Biar usah. sportif kita. Nanti kena pelanggarannya akunku. Gak usah lah. Aku nggak ngomong. Aku mute 5 menit. Setelah 5 menit kau aku turun. Silakan. Gak apa-apa, gak usah, gak apa-apa, gak masalah. Hah? Nggak masalah, nanti kita lanjut di lain hari. Nanti akunku kena pelanggaran pula, banyak kali. Sportif lah itu. Enggak, aku kasih kau hakmu. Kami nggak Nggak boleh usah, Ki. nggak Dalam apa-apa, Islam tenang kami aja. tidak boleh Saya mengambil orang lain. berargumentasi di mana aja, tenang aja masalah itu, siap. Nanti akunmu kena pelanggaran lagi, nggak bisa live kau rupanya. Aku diam aja ini 5 menit aku di sini. Ya udah, dengarkan nggak kau. usah, ada apa-apa. Silakan. Oke, teman-teman, karena diberikan waktu, jadi saya sampaikan ya teman-teman ya, memang Bang Faruk ini wajib standar ganda teman-teman. Itu tafsir ulamanya ditentangnya. Di awal tadi dibilang ya teman-teman, lu tidak ada yang menjelaskan siapa namanya itu. Tapi setelah aku tunjukkan, dibantahnya. Ya teman-teman cek sendiri siapa Paulus di dalam surat Yasin ayat ke-14. Biar tahunya nanti kalian yang memfitnah tadi kalau Paulus itu adalah penyesat. Saya sudah buktikan penyesat itu teman-teman di dalam Ulangan 13 ayat yang ke-1 sampai ke-5 jelas dikatakan yang menerima segala sesuatunya melalui mimpi. Makanya Bang Faruk nggak berani ketika saya tanya, nggak berani dia menjawab. Kenapa? Itu akan menjelaskan segala sesuatunya. Oke, itu aja closing statement saya. Terima kasih banyak Bang Faruk. Saya rasa sudah cukup. Oke, ya aku sampaikan dulu terima kasihnya buat teman-teman Kristen. Kalau kalian mau mendengarkan kabar ya keselamatan, datanglah ke Komal Oki ketika diskusi sama Babang Faruk. Abang kalian ini Master Bibel. Karena aku Master Bibel, ku tinggalkan dulu Kristen. Iya udah. Kalau kalian ingin tahu siapa Yesus menurut Bible, kalian tanya Bible sendiri. Iya Jangan udah. jika Siap. ada salah kata Bang Faruk, mohon maaf. Sama, saya juga minta maaf kalau ada salah kata kita ya. sempurnakan dengan doa tafarakul majelis buat saudara muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Faruk. Ya teman-teman, babak belur lagi teman-teman. Babak belur. Makanya beda ya ketika kita itu berdiskusi menggunakan data. Kristen itu segala sesuatu yang dinarasikannya kami harus menjawab menggunakan data dan dalil. Beda dengan orang-orang yang berdiskusi tanpa data dan dalil, teman-teman. Sakit guys. Begitu, itu perbedaannya.